Inilah, saya tidak nyangka seorang Habib Rizki Assegaf, dia sudah mencabuli sosok wanita, yaitu Ratu Kori yang sudah bersuami. Ternyata tidak salah lagi kalau bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini kebanyakannya Habib palsu. Kebanyakannya Habib palsu. Tidak mungkin sosok seorang Habib bisa melakukan sekeji itu karena sudah berselingkuh, ya, sudah menyakiti suaminya, dan sudah dilecehkan. Banyak Habib-Habib yang lain yang sudah melecehkan sosok wanita yang ada di negeri ini, karena sudah terbukti kebanyakan Habib-Habib palsu ini sudah merajalela karena sudah membuat keonaran di muka bumi ini, sudah mengotori tanah-tanah Indonesia. Kebanyakan oknum-oknum Habib yang sudah merajalela dengan mengatasnamakan cucu Rasulullah, karena itu sudah mengotori Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak pantas dia menjadi umat Islam. Itu sangat keji sekali menurut saya. Dan banyak kuburan-kuburan yang dipalsukan di negeri ini. Makam para wali dibalawikan, banyak makan kosong dibalawikan karena untuk mencari keuntungan. Dan sudah tidak salah lagi karena sudah mengaku cucu Rasul. Karena mengaku cucu Rasul, dia untuk mendapatkan keuntungan duduk di negeri ini. Dan lihatlah penjelasan Ratu Kori, lihat videonya yang satu ini. Oke, karena siaran langsungnya udah mulai, jadi saya nggak nunggu siapa aja yang nonton, tapi saya karena ini mau diupload di feeds, jadi saya mulai ya. Assalamualaikum, nama saya Ratu Kori. Di sini saya mau meluruskan apa yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi biar gak ada kesalahpahaman atau bagaimana. Pertama-tama saya benar-benar meminta maaf kepada keluarga besar suami saya, terutama suami saya. Dan saya juga meminta maaf kepada keluarga besar saya pribadi, serta teman-teman yang sudah melihat video ini, siaran langsung ini, atau terlibat dalam kasus ini. Jadi yang seperti kalian tahu, saya adalah penderita gangguan mental sejak tahun 2023. Pada saat itu saya berdomisili di Sumatera Utara. Nah, ketika itu saya memang sudah berhijrah, namun memang ada permasalahan keluarga dengan suami saya. Jadi yang namanya perempuan dan memiliki gangguan mental, saya di situ melihat-lihat ceramah di sosial media. Kemudian saya melihat ceramah yang bersangkutan, yaitu HRA. Kalian bisa tahu siapa beliau gitu. Jadi beberapa ceramah itu sudah saya lihat, kemudian saya tertarik terhadap ceramahnya, yang namanya saya sebagai jemaah, saya itu memberi salam di Instagram gitu kan. Saya memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum, dan kemudian beliau balas dengan sangat baik. Singkatnya, kami di situ sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Karena saya pada saat itu benar-benar ingin mendapatkan siraman rohani, karena kondisinya benar-benar saya drop mental, saya kurang kasih sayang suami gitu. Jadi saya benar-benar membutuhkan siraman rohani gitu, benar-benar dari agama gitu. Pada kesempatan itu kami berbincang, beliau pun tahu saya sudah memiliki seorang suami, dan beliau bilang
kapan-kapan boleh bertemu sama suaminya juga, tapi itu hanya rencana saja. Kemudian di bulan akhir Mei itu saya itu pulang ke Serang Banten. Kemudian saya bilang ke beliau, kapan ada kajian di Jakarta, saya mau ikut kajian di Jakarta karena agar membuka pikiran saya juga dan menenangkan hati saya. Beliau bilang nanti di tanggal sekian ada, namun itu bukan jadwal kajian. Dia bilang saya pulang dari kajian di Banjarmasin, kita bisa ketemu, dia bilang seperti itu. Yang namanya jemaah yang benar-benar mengagumi, ya saya karena ada waktu, ya saya menyempatkan diri untuk bersilaturahmi gitu kan. Nah, sebelumnya saya juga memberitahu kepada teman-teman bahwasannya Habib itu tidak memfollow saya, tapi selalu men-stalk Instagram saya gitu. Jadi saya bikin story, beliau selalu melihat gitu. Saya bikin story selalu melihat gitu kan. Jadi memang beliau juga mungkin maksudnya menganggap saya gitu, memang menghargai saya gitu kan. Nah, pada tanggal 9 Juni itu saya bertemu di satu daerah Jakarta. Saya pergi dari Serang sekitar sore dan saya nyampe itu maghrib. Dan saya bilang bahwa saya sudah sampai di restonya. Beliau bilang, ini saya tegaskan, saya luruskan bahwa saya itu pertama kali ketemu beliau itu bukan di kamar hotel. Jadi saya itu ketemunya di restoran. Jadi restorannya itu berada di satu hotel gitu loh. Terus saya berbincang-bincang, saya pikir itu saya bertemunya itu dengan banyak kawan-kawan beliau gitu. Ternyata beliau sendiri, saya pun sendiri gitu kan. Di situ pun kami berbincang-bincang, di situ banyak orang yang melihat juga bahwa kami ngobrol tidak ada penyimpangan sama sekali. Beliau duduknya benar-benar jaraknya jauh dengan saya. Dan situ ada saksinya pelayan restorannya gitu kan. Sebentar ya teman-teman, saya nggak bacain komentarnya dulu. Nah, kemudian kami berbincang-bincang selama 2 jam. Beliau itu lebih menceritakan tentang dirinya gitu kan, dari nol dia sebelum berkarir sampai di detik saat itu gitu kan. Jadi saya juga banyak mendengarkan kisah-kisah beliau. Saya merasa tertarik juga, saya juga merasa bangga gitu terhadap cerita beliau sampai akhirnya menjadi di titik seperti itu. Kemudian setelah berbincang selama 2 jam itu, Habib menanya kepada saya mau pulang kemana. Kebetulan kan saya dari Serang Banten, dan saya bilang saya rencana mau tidur di Kramat Jati, tempat kawan saya namanya Milea. Saya bilang seperti itu. Terus beliau bilang nggak usah pulang, nggak usah ke tempat teman kamu atau pulang ke Serang, kasihan jauh, istirahat aja biar saya bukakan kamar di sini. Saya namanya baru kenal juga, terus dia adalah seorang Habib. Saya demi Allah saya nggak mau merepotkan beliau. Saya di situ ada sempat penolakan, tidak usah, terima kasih Bib, saya bilang kayak gitu kan. Saya tidur di tempat teman aja, saya juga nggak bawa pakaian ganti, paling nanti minjem baju ke teman saya bilang gitu. Terus beliau bilang nggak apa-apa, nanti saya bukakan kamar barunya. Ya beliau ngomong gitu, saya juga nggak menolak gitu kan, karena memang perjalanan apa sih ini Kak, bukan apa-apa, keluar aja. Abis itu saya ya yang namanya ditawarin kamar, terus ya udah saya gitu kan. Nah, akhirnya beliau kasih akses kamarnya itu kepada saya. Saya pikir saya terima, saya pikir kamar itu adalah hak untuk saya pribadi karena beliau sudah ngasih ke saya. Kemudian beliau masuk ke kamarnya, saya juga masuk ke kamar saya. Beberapa menit kemudian itu saya sedang berbincang-bincang di handphone sama keluarga saya. Tiba-tiba saya nyeletuk gini, kok bisa masuk? Saya bilang kayak gitu. Ternyata kalian mau tahu, nah Habib itu masuk tanpa ketok terlebih dahulu. Saya di situ shock. Berarti dia memegang satu aksesnya. Berarti ada kan di hotel itu ada yang dapat 2 akses, ada yang cuma 1 akses. Nah di situ ternyata dapat 2. Saya nggak tahu bahwa beliau memegang 1 aksesnya. Saya juga berpikir seperti ini. Walaupun saya shock gitu kan, saya nih nggak tahu nih maksud beliau tanpa ngetok itu apa gitu. Kalau saya di situ posisinya saya lagi ganti baju, tiba-tiba beliau masuk, gimana perasaan kalian? Pasti shock juga dong. Jadi di situ, tapi di situ untungnya saya nggak lagi ganti baju atau bagaimana ya. Dan saya juga tahu diri itu kamarnya beliau gitu kan, beliau yang bayar gitu.
Ketika itu pas beliau masuk ya saya persilahkan, bahwa ini bukan sepenuhnya kamar saya persilahkan beliau untuk duduk di kursi yang berbentuk sofa gitu, nanti ada fotonya kursi gitu, beliau duduk di situ, saya duduk di kasur. Saya juga benar-benar menjaga jarak. Saya itu gini ya, walaupun saya senang gitu, walaupun saya sadar diri, saya juga tahu bahwa beliau ini seorang Habib gitu kan. Saya ini benar-benar berkata-kata aja tuh benar-benar di sharing, benar-benar takut gitu, nggak mau yang salah-salah ngomong atau bagaimana. Walaupun beliau bilang santai aja gitu kan, santai aja. Beliau pun ngajak saya ngerokok bareng gitu, santai aja, dia bilang kayak gitu. Ya Bib, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah itu dia bilang lanjutkan obrolannya. Nah waktu di bawah itu kan obrolannya itu lebih ke tentang beliau dari masa zaman dahulunya gitu kan. Nah di sini itu dia bertanya kepada saya, kenapa Kori bisa depresi? Akhirnya saya jelaskan depresi seperti ini, dan